Adik-adik lulusan SD Seseloraya yang pengen ke SMP, daftar aja ke SMP Muhammadiyah 7, Kandang Sapi, Solo. Tuh kan dengar apa kata Mas Ucup? Ayo segera daftar ke SMP Muhammadiyah 7 Surakarta. Sekolah Islami ramah anak, nyaman, cinta lingkungan, berwawasan global, free wifi, dan kelas full AC semua program. Setuju Mbah Minto? Mantap, masuk. Blog atau blogger adalah sebuah website berbentuk postingan dalam bentuk teks, yang terkadang ditambahi gambar, link, dan video yang ditulis oleh satu atau beberapa penulis dengan tujuan tertentu. Jadi, secara sederhana, pengertian blog adalah website yang berisi konten tulisan. Blog tidak hanya mengacu pada platform blogger.com, melainkan pada platform lain seperti Medium, WordPress, Typepad dan sebagainya yang menyediakan kemudahan ketika user ingin membuat sebuah halaman web yang akan diisi konten artikel. Aktivitas menulis di blog disebut dengan blogging, sedangkan penulisnya disebut blogger. Umumnya blog berisi jurnal pribadi, seperti catatan harian, keluh kesah, karya, opini terhadap suatu permasalahan, hingga hal-hal sepele. Namun, ada juga blog yang berfokus pada konten tertentu atau disebut blog niche. Contohnya blog yang hanya membahas tentang SEO, teknologi, pertanian, kesehatan, ataupun pendidikan. Pada kesimpulannya, seorang blogger menulis di blog dengan dua tujuan. Pertama, hanya hobi atau iseng saja. Kedua, tujuannya adalah membuat konten tertarget yang bisa mendatangkan uang. Baik dari periklanan, penjualan, ataupun afiliasi. Kesimpulannya, 1. Pengertian blog adalah website yang isinya berfokus pada konten-konten berupa tulisan, gambar, link, video, dan perpaduannya. 2. Pengertian blogging adalah aktivitas menulis di blog. 3. Pengertian blogger adalah sebutan untuk orang-orang yang suka menulis di blog. Fungsi blog. Blog adalah web sederhana yang dapat dibuat oleh banyak orang. Blog sendiri didesain sangat mudah yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh banyak orang. Blog memiliki fungsi seperti 1. Sarana untuk berbagi inspirasi, catatan hidup atau pengalaman. Di dalam blog, kita bebas untuk menuliskan apapun, baik itu tentang curhatan pribadi, keluh kesah, catatan-catatan kecil, pengalaman pribadi ataupun hal-hal lain yang bersifat personal sepanjang itu tidak melanggar aturan, norma, atau hukum di negara masing-masing. 2. Sarana bertukar informasi. Di zaman sekarang, ilmu tidak hanya bisa dicari melalui buku, melainkan bisa juga dicari secara online melalui e-book atau blog yang menyajikan informasi yang dibutuhkan. Jika kita mempunyai keahlian dalam satu bidang, tidak ada salahnya untuk membagikan ilmu tersebut melalui media blog, agar apa yang Anda miliki dapat dilihat dan menginspirasi banyak orang. 3. Sarana berbisnis. Dengan blog, kita bisa membuat sebuah halaman penjualan, atau menggenerate trafik yang masuk melalui media periklanan semacam Google AdSense. Selain itu, kita bisa mempromosikan produk kita dengan halaman penawaran semenarik mungkin agar orang tertarik hingga melakukan pembelian. 4. Sarana untuk personal branding. Biasanya, blog juga dimanfaatkan penulisnya untuk melakukan personal branding. Dengan menulis informasi-informasi menarik tentang hal yang digelutinya, nama seseorang akan lebih mudah dikenal. Setelah terkenal, penulis pun dapat memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan lain yang positif. Bagian-bagian blog. Blog memiliki bagian-bagian utama, yang desainnya dapat Anda rubah sesuai keinginan dengan modifikasi tertentu pada bagian CSS, ataupun dengan menggunakan template. Berikut ini adalah bagian-bagian blog secara umum. 1. Header adalah bagian blog yang terletak paling atas. Header memuat logo website, judul atau informasi blog, navigasi, atau menu blog. 2. Navigasi bar atau navbar adalah bagian yang terletak di atas header. Bagian ini akan muncul ketika Anda sudah login halaman Blogger atau WordPress yang Anda kelola. 3. Main blog atau main bar adalah bagian utama dalam blog yang berisi konten artikel yang Anda tulis berikut dengan judul postingan, tanggal, penulis, dan juga konten tulisan. 4. Sidebar adalah elemen yang terletak di samping main bar, entah itu di kanan, kiri atau keduanya.
Bagian sidebar umumnya menampilkan menu pencarian, postingan terpopuler, dan juga widget lainnya seperti jam, kalender, banner, dan sebagainya. 5. Footer adalah bagian blog yang terletak paling bawah. Bagian footer umumnya memuat informasi singkat tentang blog, mulai dari kontak, alamat redaksi, medsos yang terhubung, informasi copyright dan template yang digunakan.